Saya mulai aja ya, teman-teman semua. Jadi, halo, suara saya bisa terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih, Mas. Sambil menunggu yang lain juga, nggak apa-apa, saya Dengar, mulai terdengar aja. dulu. Biar nggak terlalu molor waktunya juga. Saya mulai aja. Assalamualaikum Udah, warahmatullahi wabarakatuh. udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah advokasi dan penyelesaian sengketa kelas C dan juga kelas KR. Nah, mata kuliah yang terdapat di semester 6 ini sebenarnya banyak diikuti oleh peserta PKL yang mana kita ketahui baik kelas KR ataupun kelas reguler saat ini sedang menjalani program PKL. Meskipun di sini ada juga peserta dari teman-teman yang non PKL, misalnya Mas Amir di sini, jadi tidak mengurangi kewajiban saya dan juga tidak mengurangi hak teman-teman mahasiswa untuk bisa tetap mendapatkan perkuliahan untuk mata kuliah advokasi. Nah, teman-teman yang saya hormati, eh, karena berhubung ya tadi sesuai dengan permintaan teman-teman, tidak bisa dilaksanakan secara luring, jadi kita tidak apa-apa menggunakan media daring demi kelancaran perkuliahan ini ya. Melanjutkan perkuliahan kita yang sebelum-sebelumnya karena di minggu kemarin juga kita sempat tertunda ataupun terlewat karena adanya libur nasional atau cuti bersama kemarin itu sehingga ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan secara cepat juga pada kesempatan kali ini sehingga tidak membuang waktu untuk penyampaian materi hingga selesai. Saya share screen dulu, teman-teman. Jadi melanjutkan perkuliahan yang sebelumnya, pada prinsipnya kita sebelumnya sudah sama-sama mengulas secara singkat apa sih letak perbedaan mulai dari konsultasi hingga pada penilaian ahli. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan secara lebih rinci lagi, lebih detail dan lebih lanjut sebenarnya letak perbedaan, kemudian model-modelnya, macam-macamnya, prosedurnya seperti apa, kita akan bahas sebentar lagi. Saya mulai terlebih dahulu dari konsultasi. Jadi konsultasi ini adalah salah satu yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa yang kita ketahui bersama bahwa konsultasi ini adalah suatu tindakan yang sebenarnya bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang eh, bersengketa gitu ya. Nah, di sini ada istilah klien. Jadi, klien ini adalah para pihak yang sebenarnya ingin menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara di luar litigasi. Nah, di sini ada istilah dari Black's Law Dictionary bahwa konsultasi ini adalah suatu tindakan yang bersifat personal, individual antara suatu pihak tertentu yang disebut sebagai klien dengan pihak yang lainnya yang merupakan pihak konsultan. Tapi di sini kalau kita tarik lagi pada pembahasan kita yang di minggu sebelumnya bahwa konsultasi ini sebenarnya adalah sebuah sikap yang diambil oleh para pihak yang sebenarnya ingin menyelesaikan perkaranya dengan tanpa melibatkan pihak ketiga. Hanya dilakukan oleh para pihak, namun kita di sini tetap meminta konsultasi terhadap seseorang yang dianggap paham dan juga dapat memberikan eh, titik terang ataupun penjelasan terhadap permasalahan yang sebenarnya terjadi. Nah, pendapat-pendapat seperti ini dari klien tersebut ini untuk memenuhi keperluan dan juga kebutuhan dari kliennya tersebut, ini tidak mengurangi hak-hak dan juga kewajiban dari masing-masing pihak. Kewajiban klien misalnya untuk mengikuti pendapat konsultan itu tidak terikat. Jadi tidak ada keterikatan dan juga atau kewajiban bagi klien, kedua belah pihak yang bersengketa ini, untuk mengikuti pendapat dari konsultan. Jadi konsultan ini hanya memberikan pemahamannya ataupun jalan keluar yang akan ditempuh dan ini bersifat
personal. Jadi terserah personal mau mengikuti atau tidak saran-saran dari si konsultan ini. Nah, sehingga sifatnya itu adalah bebas. Klien itu tidak terikat dan bersifat bebas untuk menentukan sendiri keputusannya. Jadi walaupun ini bersifat bebas, bukan berarti kedua belah pihak ini eh, sama-sama mengedepankan egonya, ya. Jadi tidak seperti itu prinsip dari konsultasi. Konsultasi tetap mengedepankan asas itikat baik, di mana para pihak itu tetap menghormati masing-masing pendapat, baik itu pendapat dari kedua belah pihak yang bersengketa maupun pendapat dari si konsultan itu. Walaupun pada hakikatnya sifatnya itu adalah bebas dan tidak terikat. Nah, di sini peran konsultan itu sama sekali tidak dominan. Beda halnya dengan mediator nanti di pembahasan selanjutnya. Jadi, peran dari konsultan itu tidak dominan, hanya memberikan pendapat hukum saja. Kemudian penyelesaian sengketanya itu akan diselesaikan dengan cara seperti apa, dalam artian misalnya nih, mereka yang disengketakan adalah sengketa bisnis. Nah, sengketa bisnis ini biasanya ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena adanya wan prestasi dari salah satu pihak. Nah, untuk penyelesaian wan prestasi itu ada berbagai macam. Ada pengurangan hak, ya, ada pengurangan hak sebagian, ada pengurangan hak seluruhnya, ada sanksi, artinya dalam hal ini seperti denda. Nah, itu adalah pilihan mereka, pilihan para pihak itu untuk memilih jalan yang mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada negosiasi. Nah, negosiasi ini pasti ya teman-teman yang sekarang lagi PKL ya, ini juga tidak asing dengan istilah ini, apalagi teman-teman yang sekarang sudah berada di dalam praktik dunia kerja. Sepertinya untuk PKL kali ini tidak ada di pengadilan agama, tapi kalau setahu saya yang paling sering ataupun yang paling dominan menggunakan prinsip mediasi, prinsip mediasi itu ada di pengadilan agama, misalnya untuk kasus-kasus perceraian. Nah, untuk negosiasi dan juga mediasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, nanti kita juga akan bahas sebenarnya perbedaan dan juga persamaan dari negosiasi dan juga mediasi seperti apa. Negosiasi ya, negosiasi ini kita bisa lihat di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 99, di mana di sini pada dasarnya para pihak ini dapat dan juga memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang timbul. Dan kesepakatan ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Jadi, dalam melakukan negosiasi ini, hasil yang akan diharapkan dari sebuah perdamaian itu dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen tertulis. Nah, dokumen tertulis ini harus diisi oleh para pihak beserta hal apa yang diinginkan dan telah disepakati. Nah, negosiasi ini dilakukan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian ini dapat dilakukan dalam setiap proses atau tahapan di pengadilan. Nah, negosiasi dan perdamaian ini sebenarnya tidak memiliki prinsip yang sangat jauh berbeda. Pada prinsipnya antara negosiasi dan juga perdamaian ini memiliki satu konsistensi yang mirip ya. Kita bisa lihat saja di dalam KUH Perdata pasal 1851 dan sampai pasal 1864. Nah, di dalam KUH Perdata ini tentang perjanjian perdamaian, para pihak yang melaksanakan perjanjian sebelum melakukan perjanjian juga telah diatur apakah ingin mencantumkan klausul penyelesaian sengketa ketika di kemudian hari kesepakatan yang mereka buat ini muncul permasalahan atau terjadi wan prestasi. Nah,
apa yang akan dipilih, jalur apa yang akan dipilih, entah itu jalur alternatif ataupun jalur litigasi. Negosiasi ini pada hakikatnya adalah penjajakan kembali. Jadi kita itu menganalisis kembali seperti apa sih hak dan juga kewajiban para pihak ini. Nah, sehingga para pihak ini mendapatkan win-win solution-nya. Jadi upaya penyelesaian sengketa bagi para pihak ini lebih mengedepankan harmonisasi dan juga kreativitas. Harmonisasi terhadap penekanan permasalahan-permasalahan yang akan muncul akibat adanya permasalahan pokok dan juga kreativitas dari kedua belah pihak untuk memberikan dan mengeluarkan apa yang seharusnya mereka lakukan dan tidak dapat mereka lakukan sehingga timbulkan prestasi tersebut. Nah, untuk itu, dalam memberikan konsesi atau concession ini, memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Jadi kan di sini ada asas timbal balik ya, kalau dalam suatu perjanjian ataupun kesepakatan itu. Nah, konsesi ini atau konsensus ini, asas timbal balik ini memberikan semacam bagian yang telah sama-sama disepakati, dan bagian itu merupakan hak dan juga kewajiban yang telah disesuaikan berdasarkan prinsip kesamarataan. Jadi misalnya nih, pihak debitur, kemudian pihak kreditur, apa yang menjadi kewajiban pihak kreditur, apa yang menjadi kewajiban pihak debitur. Begitupun sebaliknya, apa haknya debitur dan juga apa haknya kreditur. Nah, ketika hak-hak ini dilanggar, hak-hak ini tidak dipenuhi oleh masing-masing pihak, maka ini dapat dituangkan secara tertulis dan ini bersifat final dan mengikat para pihak. Nah, biasanya ini kita temukan juga dalam klausula baku. Ya, dalam klausula baku itu biasanya kita temukan paling banyak dalam dunia perbankan. Ada juga dalam dunia investasi, ada juga dalam dunia misalnya itu ya investasi, kemudian bisnis ya, dalam sengketa dalam perjanjian-perjanjian bisnis. Nah, itu sering kita temukan klausula baku. Nah, tapi kalau dalam perjanjian bisnis, klausula baku itu sangat dihindari. Karena apa? Klausula baku dalam perjanjian bisnis itu sangat dihindari karena ini menyangkut hal-hal yang bersifat personal. Artinya seperti ini. Kalau dalam suatu perjanjian bisnis, ketika itu dilakukan oleh CV, kemudian dilakukan oleh yayasan, ya itu adalah bentuk-bentuk badan hukum. Kita teman-teman juga pasti tahu bentuk-bentuk badan hukum itu apa saja, kemudian bentuk-bentuk badan usaha itu apa saja. Misalnya ada CV, kemudian ada firma, ada PT, ada persero, dan lain sebagainya. Nah, itu akan bersifat personal dalam artian ketika terjadi kebangkrutan, ya, terjadi bangkrut dan tidak dapat menyelesaikan tanggungan hutang-hutangnya, nah, maka itu biasanya ada ketentuan, itu kalau misalnya tidak ada ya, ada yang tanggung renteng, ada yang pertanggungjawabannya itu tidak tanggung renteng. Nah, pertanggungjawaban yang tidak tanggung renteng itu hanya dibebankan kepada ketuanya saja, pimpinannya saja. Sedangkan untuk yang tanggung renteng itu adalah semuanya. Ada juga yang sampai kepada harta pribadi. Nah, itu harus benar-benar secara detail dituangkan dalam tiap-tiap klausul perjanjian hubungan bisnis yang akan dilakukan itu, atau perjanjian bisnis yang akan sama-sama disepakati. Nah, kemudian kita lihat juga di sini dalam pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 bahwa kesepakatan secara tertulis ini wajib untuk segera didaftarkan
di pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak ditandatangani dan dilanjutkan dengan ayat 8 bahwa ini wajib selesai dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran. Jadi, teman-teman mahasiswa, saya tekankan juga bahwa dalam proses penyelesaian yang dipilih melalui jalur negosiasi ini wajib didaftarkan di pengadilan negeri. Nah, untuk pendaftaran di pengadilan negeri itu, nah ini ya, mungkin teman-teman di sini ada yang magang atau PKL di pengadilan negeri. Nah, untuk sengketa-sengketa bisnis misalnya, ataupun penyelesaian sengketa dalam kamar perdata, itu biasanya kita temukan beberapa permasalahan misalnya yang dapat diselesaikan melalui jalur alternatif seperti ADR ataupun negosiasi ini. Nah, negosiasi ini memang wajib untuk didaftarkan di pengadilan negeri karena ini sifatnya adalah dilakukan secara tertulis. Nah, kesepakatan tertulis dalam proses negosiasi ini dapat dibatalkan. Apa yang dapat dibatalkan tersebut? Misalnya, kehilafan mengenai orangnya, mengenai subjek hukumnya. Jadi, sebenarnya mereka itu tidak, misalnya nih, si A. Nah, si A ini sebenarnya tidak ada timbul permasalahan, tidak ada timbul sengketa dengan si B, tapi timbulnya sengketa itu dengan si C. Karena salah dalam mencantumkan nama ataupun identitas dari orang yang bersengketa itu, maka itu dapat dibatalkan. Kemudian, hal yang dapat dibatalkan juga adalah mengenai pokok sengketanya, ada atau tidak adanya penipuan atau paksaan atau juga kesepakatan yang telah diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian itu dinyatakan palsu. Nah, surat-surat yang dinyatakan palsu ini dapat dibatalkan karena ini termasuk dalam hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan isi perjanjian. Nah, prinsip-prinsip dalam pranegosiasi. Jadi sebelum dilakukan proses negosiasi, penuangan klausul-klausul dalam sebuah dokumen yang nantinya akan disepakati dan kemudian akan didaftarkan di dalam pengadilan negeri, di sini ada beberapa prinsip yang juga kita ketahui bahwa dalam negosiasi itu, pokok persoalan apa sih yang cenderung untuk timbul dalam konteks kerja secara umum yang ini memerlukan penyelesaian secara negosiasi. Tawar-menawar ya, negosiasi. Nah, siapa aja yang terlibat dalam proses negosiasi itu? Kemudian, apa sih urgensi dari negosiasi itu? Perlu nggak dilakukan negosiasi? Kalau tidak perlu, ini tidak harus ataupun tidak direkomendasikan untuk diselesaikan melalui cara-cara negosiasi. Ini tergantung pada pokok persoalannya. Nah, kemudian bagaimana kualitas hubungan di antara para pihak yang nantinya akan ditimbulkan dari proses negosiasi. Terkadang proses negosiasi itu memakan waktu yang juga cukup menguras waktu dan juga energi karena ini terkait tawar-menawar. Kemudian faktor-faktornya ini adalah kekuatan tawar-menawar, pola tawar-menawar, dan juga strategi tawar-menawar. Sama seperti kita dalam melakukan sebuah pemasaran ya ataupun promosi, apa yang akan kita jual, bagaimana strategi branding kita terhadap sebuah produk misalnya, itu adalah strategi tawar-menawar sebenarnya terhadap calon konsumen kita. Jadi calon konsumen kita itu ditawarkan oleh beberapa kelebihan dari produk-produk yang akan kita jual itu. Misalnya nih, produk kita akan ketika mereka itu membeli 100 pembeli pertama, mereka akan mendapatkan cashback misalnya. Kemudian selain mendapatkan cashback, mereka juga mendapatkan poin dari pembelian tersebut. Ketika mereka sudah terkumpul 100 poin, mereka dapat menukarkan poin tersebut dengan voucher belanja misalnya. Itu adalah proses tawar-menawar yang dilakukan secara
tidak membutuhkan kesepakatan, artinya membutuhkan tindakan iya atau tidak gitu loh. Bukan berarti sikap ataupun penawaran yang saya contohkan barusan itu adalah Dival. Nah, proses yang dilakukan tawar-menawar yang saya contohkan barusan itu bukan berarti tidak menghendaki adanya kesepakatan dari lawan kita ataupun si calon konsumen. Tapi proses tawar-menawar itu kita berusaha untuk menjual produk kita, untuk memasarkan produk kita agar kita mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan tawaran-tawaran yang kita tuangkan dalam iklan, dalam flyer misalnya. Nah, itu adalah salah satu strategi dalam melakukan tawar-menawar. Nah, ini ya, kalau dalam proses negosiasi, tahapan dalam berlangsungnya negosiasi itu dimulai dari penetapan persoalan dan juga penetapan posisi awal. Jadi posisi awalnya itu mereka berada pada posisi seperti apa? Misalnya nih, si A, pihak A, PTA ya. PTA itu merasa bahwa dia itu telah dirugikan sekian persen. Sedangkan PTB itu merasa bahwa si A ini tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu mengiklankan produknya. Misalnya ini adalah perjanjian kontrak antara pihak perusahaan pengiklanan, promosi dengan sebuah pabrik ataupun sebuah industri apa yang memproduksi barang untuk dijual. Nah, pihak pengiklan ini merasa bahwa saya sudah dirugikan, saya sudah melaksanakan A, B, C, D, sementara yang di sana itu tidak membayar misalnya. Sedangkan pihak satunya mengatakan bahwa, loh, saya tidak membayar karena dia itu tidak melaksanakan ini sesuai dengan permintaan saya di awal sesuai kontrak. Nah, ini persoalan yang masih belum clear. Artinya mereka harus menetapkan posisi awal di mana sih letak permasalahannya itu, sehingga yang kedua, argumentasi itu dapat disusun. Nah, karena proses negosiasi ini juga harus menyertakan argumentasi dari masing-masing pihak, maka otomatis penentuan, kemudian penetapan persoalan, dan juga di posisi awal itu juga harus jelas seterang-terangnya. Kemudian, proses yang ketiga adalah menyelidiki kemungkinan-kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, misalnya nih, seperti yang saya contohkan barusan, pihak A, pihak pengiklan itu merasa bahwa dirinya itu telah mengalami kerugian. Telah mengalami kerugian. Nah, kerugian yang terjadi itu harus diselidiki dulu kemungkinannya. Apakah kemungkinan itu salah atau hanya miskomunikasi, ya. Jadi adanya kemungkinan salah, kemungkinan miskomunikasi itu tidak boleh sampai samar gitu ya. Itu harus dijelaskan seterang-terangnya sehingga dalam menetapkan proposal itu dan juga menuliskan argumentasi itu dapat tepat sesuai dengan penyelesaiannya. Dan yang kelima, menetapkan dan juga menandatangani. Jadi semuanya telah terangkum, diselesaikan, argumentasi keluar, ditulis, dan juga solusinya apa yang dikehendaki oleh para pihak setelah usai melakukan tawar-menawar itu. Yang terakhir adalah proses penandatanganan atau persetujuan. Kemudian dokumen itu nanti akan didaftarkan di pengadilan negeri selambat-lambatnya 30 hari sejak ditandatangani dalam persetujuan tersebut. Kemudian untuk strateginya. Jadi strategi ini ada avoidance atau withdrawal. Jadi dalam hal ini kita ketahui bahwa menghindar atau melarikan diri ya dalam
sengketa yang nantinya akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru kalau itu dipilih melalui jalur litigasi. Ada juga strategi smoothing atau accommodation. Dan ini adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan membuat semua pihak itu senang. Nah, ini adalah strategi yang dipilih dan disepakati oleh masing-masing pihak yang ingin menyelesaikan secara negosiasi, dan tentunya strategi smoothing atau accommodation ini lebih mengedepankan para pihak itu lebih easygoing, lebih merasa happy dengan hasil akhirnya, sehingga proses penyelesaian sengketa itu dilakukan dengan hati yang lapang, terbuka, dan senang. Kemudian di sini ada strategi compromise. Jadi setiap orang ini mendapatkan hak yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, ini proses tawar-menawar ini alot gitu loh. Jadi proses tawar-menawar atau kompromi ya, kompromi ini sebenarnya adalah proses untuk mendapatkan porsi keadilan yang mereka anggap itu sama. Kemudian ada strategi force atau win-lose solution, sehingga kompetisi di dalam kedua belah pihak ini dapat dihindari dan konflik-konflik berkelanjutan itu juga dapat ditekan. Selain itu, strategi problem solving atau keterbukaan dan kejujuran para pihak untuk mencapai konsensus. Jadi kesepakatan para pihak atau konsensualitas di antara para pihak ini membutuhkan adanya keterbukaan dari para pihak ini bahwa tidak ada lagi yang ditutup-tutupi terkait permasalahan tersebut. Karena kadang para pihak itu berupaya untuk menutupi apa yang terjadi, misalnya apa yang sebenarnya terjadi, padahal mereka tahu dengan mereka membuka speak up misalnya, dengan mereka speak up salah satu fakta misalnya, salah satu fakta itu mereka sebenarnya telah membuka peluang untuk memberikan argumentasi sehingga persoalan-persoalan itu di posisi awal itu kondisinya adalah seterang-terangnya gitu loh. Jadi problem solving ini, keterbukaan dan juga kejujuran untuk mencapai konsensualitas di antara para pihak ini juga sangat ditekankan dalam proses penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi. Next, untuk proses yang ketiga, yaitu proses mediasi. Nah, teman-teman di sini yang seperti telah saya singgung di awal, proses mediasi ini tidak asing kita dengar, atau bahkan sering kita dengar untuk kasus-kasus perceraian. Nah, nanti saya akan jelaskan sudut pandang mediasi dalam perspektif ADR dan juga sudut pandang mediasi dalam perspektif dunia peradilan. Jadi, kalau kita melihat definisi mediasi, sebenarnya ada tidak jauh berbeda gitu ya antara mediasi dalam perspektif ADR dan juga mediasi dalam perspektif dunia peradilan. Karena pada hakikatnya mediasi ini harus ada seorang mediator sebagai pihak ketiga. Kalau kita mau melihat landasan yuridisnya, kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 dan juga di dalam PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang LPJP, Lembaga Penyelesaian Jasa Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. Ini masalah lingkungan hidup ya. Kemudian ada juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, ini yang saya maksud dalam perspektif dunia peradilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 itu memberikan makna ataupun pendefinisian terhadap mediasi ini sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan sengketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang mediator. Ini sesuai dengan pasal 1 angka 7 Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Ini dalam perspektif dunia peradilan. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas dari mediasi itu sehingga proses mediasi ini dapat dipilih atau direkomendasikan untuk permasalahan-permasalahan tertentu. Kadang untuk permasalahan yang tidak bisa dilakukan secara negosiasi, tawar-menawar, itu tidak direkomendasikan. Jadi sesuai dengan permasalahan-permasalahannya seperti apa dulu gitu. Ciri dari mediasi yang pertama itu pastinya ya, pasti ada dua pihak yang bersengketa. Kemudian menggunakan bantuan mediator. Kemudian pihak ketiga ini bertujuan untuk membantu para pihak. Dan yang terakhir adalah dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Lagi-lagi mediator di sini tidak memiliki sifat mengikat. Tidak memiliki sifat mengikat itu. Kemudian saya lanjut lagi. Mediasi ini berdasarkan prosedurnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mediasi yang dilakukan di pengadilan atau dalam perspektif peradilan itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Ini juga selaras dengan HIR dan juga RBG. HIR, sorry, ini ada yang... Oke. HIR pasal 130 dan RBG pasal 154. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menarik sebuah kesimpulan, mediasi ini dapat dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Itu diawali dulu ya, dalam perspektif peradilannya, itu diawali adanya gugatan perdata dulu di Kamar Perdata. Karena adanya gugatan perdata, nah itu dijadikan sebagai landasan dan akan direkomendasikan oleh pengadilan apakah ini akan diselesaikan melalui jalur mediasi atau akan tetap dilanjutkan melalui jalur litigasi. Nah, hal ini juga dengan merujuk pada pasal 130 dan juga 154 RBG, bahwa setiap sengketa ini yang diperiksa di pengadilan ini wajib untuk ditawarkan dulu perdamaian-perdamaian. Nah, upaya-upaya perdamaian ini harus diawali sebelum pelaksanaan peradilan. Jadi kalau saya katakan ini proses pra-peradilannya gitu ya. Proses pra-peradilan dalam hal ini adalah sebelum dilaksanakan peradilan, ini wajib untuk ditawarkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian. Nah, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung ini berupaya untuk memberdayakan lembaga perdamaian dengan memasukkan konsep mediasi dalam proses perkara di pengadilan. Nah, ini adalah amanat dari pasal 130 HIR dan juga 154 RBG bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan itu wajib menempuh perdamaian terlebih dahulu. Kemudian, prosedur yang selanjutnya ataupun jenis yang selanjutnya dari mediasi ini, mediasi yang dilakukan di luar pengadilan atau yang dilakukan secara alternatif atau ADR itu, atau yang saya katakan dalam perspektif ADR gitu ya. Jadi proses mediasi ini juga dilakukan di luar pengadilan. Jadi secara substansial definisi dari mediasi ini sebenarnya sama, hanya mereka dilakukan di dalam atau di luar pengadilan gitu aja. Sedangkan di dalam pengadilan itu kita hanya mendapatkan istilah mediasi. Kalau negosiasi itu nggak ada. Kemudian kalau untuk penilaian ahli, konsultasi itu nggak ada kalau di dalam dunia peradilan. Tapi kita temukan dalam perspektif ADR-nya aja. Sementara kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan ini dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan ataupun pengukuhan sebagai akta perdamaian
yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi sifatnya itu adalah ingkrah van gewiss. Jadi ingkrah van gewiss ini sifatnya adalah mengikat para pihak sebagaimana putusan pengadilan. Makanya di sini ada kewajiban bagi para pihak yang telah melalui proses mediasi itu untuk mendapatkan pengesahan atau pengukuhan dari lembaga peradilan. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Jadi kalau kita flashback lagi ke pembahasan saya yang tadi itu, mediasi dalam perspektif dunia peradilan itu nggak jauh berbeda. Hanya saja mungkin mediatornya di situ telah disediakan. Kalau dari pengadilan negeri itu kalian teman-teman bisa memilih dari para hakim ataupun mediator yang telah tersertifikasi. Atau mereka itu pilih yang di luar pengadilan dengan memilih salah satu pihak yang dianggap mampu untuk dijadikan sebagai mediator, dan ini biasanya ada mediator khusus atau mediator yang telah tersertifikasi juga. Itu bedanya aja. Tapi untuk prosesnya, prinsip-prinsip yang ada di dalam mediasi itu sama. Kemudian, nah kita sudah masuk nih di model-model mediasi. Nah, model-model mediasi ini ada 4, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada settlement mediation, kemudian ada facilitative mediation, ada transformative mediation, dan yang terakhir ada evaluative mediation. Dalam model settlement mediation misalnya, ini dikenal sebagai mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bersengketa atau bertikai. Pada prinsipnya, settlement mediation ini dengan mewujudkan kompromi menekankan pada kesesuaian kehendak para pihak yang bertikai untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan yang nantinya tidak menimbulkan permasalahan baru. Kemudian untuk facilitative mediation ini dapat kita definisikan bahwa ini adalah mediasi yang berbasis pada kepentingan atau interest based, dan juga problem solving yang bertujuan menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka, kemudian menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak terkait hak-haknya, hak-hak mereka yang secara legal mereka tidak memahami secara prinsipal. Jadi mereka kaku untuk mendefinisikan dan juga menjabarkan sebenarnya apa sih, ataupun mereka tidak memiliki kesamaan persepsi sebenarnya dalam klausul yang telah mereka sepakati. Kadang ini yang memicu terjadinya pertikaian, terjadinya konflik karena persamaan persepsi itu tidak terjadi. Ada miskomunikasi antara para pihak. Jadi pihak A menganggap bahwa pasal 1 ini sebenarnya boleh dilakukan. Nah, sementara para pihak yang kedua ini memaknai pasal itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini sudah ada kontrapersepsi, tidak adanya kesesuaian persepsi. Jadi persamaan persepsi itu memang dibutuhkan. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya komunikasi, dan ini berbasis kepentingan. Jadi kepentingan pihak A dengan kepentingan pihak B ini sama-sama terwujud dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing. Kemudian model yang selanjutnya adalah model mediasi transformative mediation. Ini dikenal sebagai mediasi terapi
atau rekonsiliasi. Jadi mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang sebenarnya menjadi dasar munculnya permasalahan antara para pihak dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pemberlakuan dan juga pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Terapi yang dimaksudkan di sini adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan harfiahnya, sesuai dengan maknanya, kemudian ini ditekankan untuk mencari kausanya, kausalitas ataupun sebab akibatnya. Jadi misalnya nih, karena pihak A tidak melaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati, misalnya nih, pihak A itu dalam 1 tahun mereka itu harus mempromosikan sebanyak 150 kali dari produk yang telah mereka sepakati, misalnya produk kecantikan ya. Produk kecantikan itu mereka telah sepakati dalam 1 tahun mereka akan mempromosikan 150 kali di 3 media, misalnya media elektronik, media cetak, dan juga media sosial. Nah, di 3 media ini mereka satu yang tidak terpenuhi, yaitu di media sosial. Nah, untuk masalah seperti ini butuh yang namanya terapi bahwa sebenarnya apakah tiga-tiganya ini harus dipenuhi atau salah satunya saja. Nah, dari pemberlakuan seperti ini, maka ini kan sudah sebab ya, sebab dari munculnya permasalahan itu. Jadi sebabnya itu adalah karena satu itu tidak terpenuhi, yaitu promosi di media sosial tidak dilakukan oleh pihak pengiklan itu. Nah, kemudian sebagai konsekuensinya ini kan timbul masalah nih. Nah, permasalahannya apa? Yang seharusnya dalam 1 tahun itu mereka itu mendapatkan balik modal sebanyak 10 kali lipat karena adanya kelalaian ataupun kesengajaan dari pihak tersebut, pihak pengiklan tersebut, maka profit mereka itu tidak mencapai balik modal 10 kali lipat itu, tapi hanya 2 kali lipat misalnya. Nah, itu sangat merugikan mereka, ya. Untuk itu, terapi dan juga rekonsiliasi ini dalam mencari penyebab itu sangat diperlukan. Sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan apa yang nantinya akan mereka lalui untuk pemberlakuan dan juga penerapan resolusi konflik dari pertikaian yang muncul itu. Kemudian, untuk evaluative mediation, ini juga dikenal sebagai mediasi secara normatif, ya. Merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legalnya. Nah, nanti saya akan jelaskan secara lebih rinci ya. Hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Jadi secara normatif ya, secara normatif ini sebenarnya sudah diatur dalam klausul mereka yang telah disepakati. Selain itu, ini juga telah didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata misalnya, ataupun juga didukung dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini sebagai fondasi utama dalam mereka itu menyusun klausul-klausul perjanjian. Nah, ini sebagai dasar pertimbangan ataupun konsiderannya misalnya. Nah, karena ini merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-haknya secara legal, nah misalnya nih saya contohkan tadi ada pihak kreditur, debitur, penjual, pembeli, konsumen, produsen. Nah, itu adalah pihak-pihak yang secara umum telah diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, contohnya di BW ataupun di KUHD. Dan ini juga memberikan permasalahan secara solutif bagi para pihak yang bertikai ataupun bersengketa dengan mencari solusi, ya, mencari solusinya itu juga secara normatif karena mereka itu juga menginginkan kepastian hukumnya seperti apa, bahwa ketika mereka dirugikan sekian, nah
mereka juga berhak mendapatkan sekian. Nah, itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di luar perjanjian yang telah mereka sama-sama sepakati dan juga sama-sama ditandatangani. Oke, itu proses mediasi dan juga model-modelnya. Mungkin dari penjelasan saya ada yang perlu didiskusikan dulu, teman-teman? Atau ada yang ingin disampaikan dulu? Silahkan. Ya, silakan Mas Amir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan Bu terkait dengan apa namanya kesepakatan yang sudah tercapai Iya. dan dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu dan didaftarkan ke pengadilan. Itu menurut saya seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi dan juga yang termaktub dalam kitab undang-undangnya dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase itu sedikit kaku. Mengapa kemudian saya mengatakan sedikit kaku? Ini menurut saya pribadi karena yang pertama itu masih harus didaftarkan ke pengadilan, Bu. Lah, kenapa kemudian ketika misalkan ada suatu kesepakatan antara dua belah pihak dan itu ya di bawah tangan dan juga ada beberapa saksi